Kiranya petunjuk yang disampaikan dalam kitab Amsal pada hari ini, pada bagian terakhir, menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai putri-putra Bapa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 119. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur pada hari ini mengajak kita untuk hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah Allah. Salah satu yang bisa kita renungkan, petunjuk-petunjuk perintah Allah dapat kita ambil dari bacaan pertama, yakni dari kitab Amsal bab 21 ayat 1-6, ayat 10-13. Dikatakan dalam pepatah-pepatah yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal, hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak mematuhi belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum,
orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kiranya petunjuk yang disampaikan dalam kitab Amsal pada hari ini, pada bagian terakhir, menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai putri-putra Bapa. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ini cocok dengan tema musim penciptaan atau season of creation pada tahun 2022. Kita diajak untuk mendengarkan jeritan ciptaan yang ada di sekitar kita. Jeritan yang positif, tetapi terutama jeritan-jeritan negatif, jeritan meminta pertolongan karena ciptaan sekarang ini terancam pada kehancuran. Jeritan itu laksana jeritan orang lemah, dan kita dipanggil untuk tidak menutup telinga. Kita dipanggil untuk mendengarkan jeritan itu. Ketika kita mampu mendengarkan jeritan orang lemah, jeritan ciptaan yang hancur dan menderita, maka doa-doa kita pun berkenan bagi Allah. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi kepekaan telinga batin dan telinga jiwa untuk mendengarkan jeritan kaum lemah, jeritan makhluk ciptaan yang terancam krisis ekologi yang kian parah. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.